Audio Jungle. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul majlis pada hari ini, ashabul majlis pada hari ini, keluarga besar dari ammi saya, paman saya, almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al-Aidarus. Kita doakan semoga Umi Akah, istrinya, dan juga anak, mantu, cucu selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hatinya, diberkahi kehidupannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustazah, para hubabah, bil khusus Ummah Iha yang telah memimpin acara, dan juga semua syaraif, semua pimpinan pondok pesantren, semua pimpinan majelis-majelis taklim. Saya doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang tua maupun yang muda, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dicintai Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita sudah selesai menjalani pelatihan Ramadan. Ibarat anak sekolah nih, kita habis ujian kelulusan atau ujian kenaikan kelas. Ada yang naik kelas, ada yang bahkan lulus, masuk ke marhalah berikutnya, tapi ada juga yang tinggal kelas. Bahkan ada yang karena udah tinggal kelas bertahun-tahun sampai harus dikeluarkan dari sekolah. Kamu yang mana? Semoga Allah terima puasa kita. Semoga Allah berkenan untuk menerima salat tarawih kita, bacaan Quran kita, ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ataupun sesudah bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang sebelumnya insyaallah. Amin ya rabbal. Serta kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita kembali berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan iman yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya diminta untuk berpesan sebagai awal tahun ajaran, ini orang Islam nih awal tahun ajarannya kayak sekarang ini nih, habisnya lebaran masuk awal tahun baru, tahun ajaran. Bulan Syawal ini kayak dianggap sebagai bulan istirahat, bulan liburan. Jadi abis ini nih kita masuk lagi nih ke bulan Dzulqa'dah. Nah itu mulai masuk sekolah lagi tuh. Masuk sekolah lagi. Kalau saya boleh berpesan nih kepada semua muslimah yang mendengarkan kajian saya pada hari ini, kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Saya pesankan kepadamu 4 hal. Mohon diingat, mohon dicatat, bekalan untukmu. Bukan hanya sampai 11 bulan ke depan,
Akan tetapi akan menjadi perbekalan bagimu untuk sepanjang usiamu insya Allah. Kalau kamu benar-benar berpegang teguh kepada apa yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama teman-teman, benerin niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya, sebab semua perbuatan innamal a'mal binniyat, tergantung dari niatnya. Sama-sama ngerjainnya, sama-sama pekerjaannya, tapi beda di niat, hasilnya benar-benar akan sangat berbeda. Man tatayyaba lillah laqiyallah wa rihuhu atyab minal misik. Kata Nabi Muhammad, wa man tatayyaba li ghairillah laqiyallah wa rihuhu antan minal jifah. Siapa yang suka berwangian, pakai minyak wangi lillah, dia makainya itu, dia mandi, dia pakai minyak wangi, dia pakai deodoran, ya, berwangi-wangi. Dia memakainya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tuh maksudnya gimana? Mau sholat pakai wewangian. Mau ketemu sama suami, anak-anak, keluarga, mahram, pakai wewangian. Biar anaknya nggak sebel, biar suaminya nggak enek, biar keluarganya seneng ada di dekatnya. Perintah Allah SWT memang kita nggak boleh mengganggu orang lain dengan bau atau aroma yang nggak sedap dari tubuh kita. Atau misalnya kamu pakai wewangian karena mau berkumpul dengan semua sama perempuan. Kayak sekarang nih. Ibu saudara sekalian, jangan sampai ada di antara kita yang udah nggak mandi 3 hari. Atau pagi hari ini nggak mandi gitu kan? Tapi tadi malam sebelum jalan mandi dulu kan? Karena kita itu tidak boleh mengganggu orang lain walaupun dengan aroma yang tidak enak dari tubuh kita. Saudara sekalian, Nabi pernah mengeluarkan orang dari masjid, kebayang nih ya. Nabi itu kan orangnya santun, adab, akhlak luar biasa. Kebayang gak? Pernah ada orang disuruh keluar sama Nabi dari dalam masjid. Bahasa kasarnya ngusir. Nabi mengusir seseorang dari masjid. Begitu keji ya kelihatannya gitu. Kenapa Rasulullah sampai ngusir orang dari masjid? Saudara sekalian, orang itu masuk ke masjid mulutnya bau bawang mentah. Ini benar. Bau bawang putih mentah. Jadi kalau dia ngomong itu yang di samping-sampingnya, ya Allah, rasanya kayak mau pingsan. Bawang mentah, bolak-balik makanin bawang mentah, mulutnya bau bawang, belum hilang baunya, masuk dalam masjid. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, keluarlah kamu dari masjid sampai hilang aroma dari bau mulutmu tersebut. Tidak halal bagi orang muslim untuk mengganggu akhahul muslim, sesama saudaranya muslim, walaupun dengan aroma yang tidak baik keluar dari mulutnya. Apalagi kalau dia memakai wangian, gitu kan? Jadi orang di sekelilingnya jadi seneng. Orang di sampingnya berasa terhibur dengan aromanya yang wangi.
Nabi Muhammad pun wangi. Para sahabat-sahabat suka pakai wewangian. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Semuanya suka wewangian. Saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi kalau kamu bau tuh mau ikut siapa? Seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi sampai bahkan mengusir seseorang dari masjid hanya karena agar tidak mengganggu yang lainnya. Begitu tinggi Islam ini dalam ranah sosial. Sehingga semuanya bisa berkehidupan dengan baik antara satu sama lain. Tapi yang mau saya sampaikan adalah Nabi Muhammad mengatakan siapa yang berwewangian karena Allah. Karena enggak mau mengganggu hambanya Allah dengan aroma yang tidak enak. Dia ingin membuat senang orang-orang di sekelilingnya yang adalah hamba-hambanya Allah. Dia berwangian ketika akan mengerjakan sholat, ketika akan hadir di majelis taklim semacam ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan man taba rihu zad aqluh. Siapa yang wangi aromanya maka bertambahlah kecerdasannya. Saudaraku sekalian, saya dulu kalau mau belajar, mau ngafalin sesuatu, ada majelis saya lagi mau buka kitab gitu. Nah, itu hal pertama yang saya lakukan selain mandi itu ya, adalah berwangian. Saya pakai minyak wangi, saya pasang bukhur, udah sampai aromanya wangi, duduk enak. Tapi kalau udah aromanya kurang enak, Masya Allah. Rasanya mau baca hadis, mau nginget-nginget pelajaran susah banget masuknya. Ayo nih coba nih, yang sekarang susah konsentrasi diinget-inget tadi pagi mandi apa enggak? Man tatayyaba lillah, siapa yang berwewangian karena Allah, laqiyallah wa ri'uhu atyab minal misik, dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat, baunya lebih wangi daripada bau misik, bau kasturi. Wa man tatayyaba li ghairillah, tapi siapa yang suka berwewangian bukan karena Allah, bahkan melanggar aturan Allah. Misalnya nih, mau acara reunian, ada ketemu sama mantan, mandi bolak-balik, pakai deodoran lapis-lapis, pakai minyak wangi semprot kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas. Waduh, segitunya. Biar kenapa? Siapa tahu CLBK. Ini istilah lawas banget ya. Cinta lama bersemi kembali katanya. Soalnya saya sekarang udah janda lah. Saudaraku sekalian saya muliakan, atau adik-adik nih yang belum nikah, mau ketemuan, wewangian dulu, ketemuan sama pacarnya, atau bahkan ketemunya sih sama sesama perempuan. Akan tetapi biar mereka tahu saya punya minyak wangi yang mahal. Nanti pasti mereka tanya, kok kamu wangi banget sih? Mahal. Kamu gak bakalan bisa kebeli. Saudariku sekalian yang saya muliakan, man tatayyab li ghairillah, siapa yang berwewangian bukan karena Allah, apalagi liyashummaha rijalul ajanib, perempuan berwewangian biar kecium wanginya sama laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan bagian dari kerabatnya, biar seneng, menggugah, mengundang, gitu ya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis yang lain, perempuan berwewangian dengan tujuan semacam itu,
fa'alaihi ismuz zaniyah, maka baginya dosanya seorang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Man tatayyab li ghairillah, siapa yang berwangian bukan karena Allah, laqiyallah wa rihuhu antan minal jifah, dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan aromanya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama-sama berwewangian, tapi beda di hasil. Kenapa? Karena beda di niat. Niatmu buat apa? Niatmu buat apa? Nih, sama-sama hadir majelis. Mau buat apa kamu? Jangan ngegampangin urusan niat. Ya hadir mah hadir aja, emang kenapa sih saja nih ribet? Bukan, teman-teman sekalian. Masalahnya nilai kita di sisi Allah. Walaupun sama-sama duduknya, akan tetapi bisa jadi nggak sama nilainya karena beda di niat. Saya mau hadir biar upload di media sosial, biar orang tahu kalau saya adalah seorang perempuan yang sudah hijrah. Biar semua orang tahu, terutama suami saya, kalau saya ini adalah seorang perempuan yang solehah. Jadi dia beruntung memiliki saya istrinya. Saya mau hadir nanti, pokoknya saya bakalan duduk yang paling depan. Saya mau kasih tahu semua orang seluruh dunia. Tujuan-tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. So ikut sekalian, akan tetapi kalau kamu hadir dalam sebuah majelis, niatnya fima bainak wa bainallah, antara kamu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau duduk di dekat tiang gak apa-apa. Mau duduk di bawah pohon gak apa-apa. Mau duduk dekat kipas angin, mana kurang tidur, kena silir-silir angin ngantuk, gak apa-apa. Sebab tujuannya adalah lillah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya pengen dapat ilmunya Allah, pengen dengar-dengar sesuatu tentang Allah, pengen sholawatan bareng sama Nabi Muhammad, pengen ucap salam bareng pada Nabi Muhammad. Di antara yang hadir pasti banyak orang-orang solehah, dapat keberkahan mereka. Saya biar dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala hajat-hajat saya. Saya niat mau menuntut ilmu, saya niat mau mendekatkan diri kepada Allah. Kumpul sama orang-orang soleh, biar saya pun juga bisa termasuk di antara orang-orang soleh, atau sekurangnya mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Kalau tujuannya semacam itu, maka ini adalah awal hidayah, katanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Awalnya kamu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan keberadaanmu di majelis-majelis yang semacam ini. Sama duduknya, beda di niat, beda pahalanya. Atau yang gak pakai niat, kamu hadir di majelis, kenapa? Ada majelis ya hadir aja. Kamu hadir majelis ngapain? Daripada di rumah sumpek dimarahin suami mulu. Suami duitnya udah habis, kena lebaran. Akhirnya dia marah-marah mulu, daripada dimarahin sama suami, mendingan saya hadir majelis aja dah. Niat tujuannya bukan sesuatu hal yang baik gitu, atau enggak punya niat. Nah ini sayang-sayang. Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, terkadang amal kecil digedein sama niat, terkadang amal besar dikecilkan dengan niat. Karena niatnya kecil, perbuatan besar jadi kecil.
Karena niatnya besar, perbuatan yang sebenarnya kecil jadi bernilai besar. Itu jangan sampai yang kita lakukan suatu hal yang besar akan tapi jadi kecil karena niatnya. Emang yang kita lakukan nih hadir di majelis taklim besar Ustazah? Besar. La ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi Muhammad, pergi pagi buat menuntut ilmu atau pergi sore buat menuntut ilmu, itu nilainya di sisi Allah sama dengan jihad, berjuang di jalan Allah SWT. Dalam hadis yang lain mengatakan, sa'ah fi talabil ilm khairun min ibadah alf rak'ah wa khairun min iyadah alf marid wa khairun min tasyi' alf janazah. Kata Nabi Muhammad, duduk sesaat, sejam di dalam majelis ta'lim itu lebih Allah sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah yang kamu kerjakan, mengunjungi 1000 orang sakit atau mengantarkan 1000 jenazah. Pahalanya besar kalau benar di niat. Sedikit sekalian, saya ingat satu cerita. Diceritakan oleh guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid tentang seorang sahabat Nabi Muhammad dengeran suara panggilan perang. Jadi dulu tuh kalau Nabi Muhammad mau pergi perang, itu orang-orang yang di kampung-kampung, yang di daerah-daerah suka ada yang ngumumin. Belum ada radio, belum ada TV, belum ada Instagram, apalagi TikTok. Jadi pengumumannya berupa ada orang sama Nabi Muhammad yang suaranya kenceng, suruh naik kuda atau suruh naik unta. Dia kelilingan di kampung-kampung ngasih pengumuman. Ya ayuhannas, innallaha qad adina lana an nujahid fi sabilillah. Allah telah memerintahkan kita untuk berjuang di jalan Allah. Laki-laki dewasa besok berkumpul di Masjid Nabawi. Semacam itulah kasih pengumumannya. Tunggu sama Nabi jam sekian berangkat laki-laki dewasa pergi perang. Ada yang dengar itu, seorang sahabat Nabi begitu dengar, wah saya mau pergi nih perang besok. Dia langsung jalan ke kandang kudanya. Dia langsung bersih-bersihin kudanya, tajemin pedangnya, siap-siapin, rapi-rapiin baju perangnya. Udahan selesai, capek dia. Sambilan dia bersih-bersihin kudanya tuh dia sambil mikir, perang lagi nih. Mudah-mudahan menang. Kalau menang, ada pembagian harta rampasan. Biasanya kalau enggak kuda, kalau enggak unta, kalau enggak kambing, kalau enggak pedang. Pedang saya udah punya, kuda saya udah punya, unta saya udah punya. Saya kalau dibagi harta rampasan perang, saya ditanya, kamu mau apa? Kambing ya Rasulullah. Pikirin sama dia nih. Kalau nanti saya dapat kambing, saya mau sembelih, saya mau bikin kambing guling. Nanti saya mau bakar atinya kambing. Enak banget tuh, kebayang. Nyam nyam nyam. Ati kambing enak banget dah. Habisnya dia bersih-bersihin si kudanya tadi itu, capek di atas bale-bale, ketiduran, ngimpi. Kayaknya tuh perangnya udah selesai, perangnya menang, harta rampasannya banyak, cuman masalahnya dia mati. Mimpinya tuh kayak panjang sampai di mahsyar.
Tiba-tiba udah sampai mahsyar saat pembagian catatan-catatan amal dan saat pembagian balasan-balasan amal perbuatan. Dia lihat teman-temannya dia yang mati juga di saat perang. Semuanya dosanya diampuni. Bahkan bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Habis itu aromanya wangi misik, darahnya. Karena orang kalau meninggalnya jihad itu dikuburkan sama baju-baju yang ada darah-darahnya itu udah nggak pakai dikafanin lagi. Udah langsung dikubur aja. Nabi Muhammad bilang maka darahnya kan Allah gantikan dengan bau misik. Bau darahnya Allah gantikan dengan bau misik. Semuanya kayak begitu kecuali dia. Dia darahnya tetap bau anyir. Dia dosanya nggak terampuni. Dia nggak bisa ngasih syafaat kepada 70 keluarganya. 70 orang-orang yang dia mau. Nggak dapat tuh semuanya. Jadi dia deketin malaikat, dia protes. Om. Malaikat tuh dia bilang saya syahid juga loh sama kayak mereka. Terus kok saya nggak dapat balasan kayak mereka? Kamu namanya siapa? Fulan bin Fulan. Lihat tuh catatannya. Oh, balasan buat kamu sedang dipersiapkan. Kalau boleh tahu apaan ya? Hati kambing. Hati kambing. Dia kebangun dari tidurnya. Dia bilang alhamdulillah cuman mimpi. Ya Allah seumur hidup saya gak bakalan lagi makan hati kambing. Dia bertujuan pergi perangnya pengen dapat harta rampasan. Harta rampasannya yang dia inginkan adalah kambing. Karena dia kepengen makan hatinya. Akhirnya di akhirat balasannya cuma dapat itu aja. Kan sayang-sayang. Sama halnya dengan kalian menikah. Siapa yang menikah hanya karena hartanya, maka ya dapatnya cuma itu. Itu pun kalau dapat. Seringnya katanya Nabi Muhammad, siapa yang menikahi seseorang hanya karena hartanya, Allah jadikan orang tersebut miskin sesudah menikahnya. Atau kalaupun gak miskin, pelit banget. Yang sampai gak mau ngasih sama kamu istrinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang menikahi seseorang hanya karena rupanya, nih ya, bicaranya niat sama-sama nikahnya, akad nikah mah sama, resepsi sama, kayak begitu itu. Kehidupan rumah tangga sama, tapi Allah jadikan hasilnya berbeda karena beda di niat. Hati-hati. Hati-hati. Adik-adik yang belum nikah, hati-hati meniat nikah. Jangan sampai niatmu biar ada yang nafkahin. Nggak gitu deh. Kamu ngapain pengen cepet nikah? Biar nggak jadi beban orang tua. Saya kasih tahu. Adik-adik dengerin. Dan para orang tua juga dengerin. Jangan sampai buruan nikah. Lo nyusahin gua mulu. Kamu nyusahin saya mulu. Cepetan nikah. Biar kita nih berkurang beban keluarganya. Nggak gitu bu, nggak gitu. Nggak gitu. Ibu-ibu, adik-adik dengerin saya. Adik-adik kamu jangan pernah merasa dirimu sebagai beban keluarga karena nggak gitu. Kalau ada yang ngomong kayak begitu jangan percaya. Para orang tua jangan pernah menganggap anakmu sebagai beban keluargamu. Nggak gitu bu. Bisa jadi kamu dikasih Allah rezeki justru karena anakmu itu. Rezeki semuanya sudah dibagi-bagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
kamu tidak pernah memberi rezeki kepada siapapun. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya. Jangan sampai gara-gara urusan nikah akhirnya keimananmu menjadi goyah. Nggak ada. Kamu tidak pernah dinafkahi. Kamu tidak pernah direzekikan oleh selain Allah. Yang ngasih kamu rezeki hanyalah satu, namanya War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rizki. Dialah pemilik kekuatan sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi melainkan rezekinya dari Allah. Allah tahu tempat dia berada, Allah tahu jalanan yang dia lewati. Gak akan pernah tertukar, sebab semua rezeki sudah tertakar. Jelas? Jelas, Bu? Gak usah takut. Ustazah, suami saya nih, dolar sekarang tambah tinggi. Terus kenapa, Bu? Takutnya suami saya kena PHK. Gak usah takut, Bu. Gak usah takut. Dari dolar rendah sampai dolar tinggi, yang ngasih rezeki sama kamu dan sama suamimu bukanlah bos, bukanlah perusahaan, melainkan Ustazah, saya dagangan di toko sebelah bikin dagangan yang sama sama saya, Ustazah. Gimana ya? Apa saya doain aja biar sebelah tutup tokonya? Jangan, jangan. Rezeki mah, Bu, masing-masing. Tenang aja, tenang. Yang tenang biar rezeki datang dalam keadaan halal. Jangan khawatir sama urusan rezeki, Bu. Saya sampaikan padamu, jangan khawatir soal rezeki. Kamu hanya perlu berikhtiar, betul. Kamu hanya perlu menjalankan ikhtiarnya, itu iya. Akan tetapi sang pemberi rizki tetaplah satu juga, yaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr yaghdu khimasan wa yuruhu bitana." Andai saja kalian bertawakal, menyerahkan urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan diberi rezeki kayak diberi rezekinya burung. Dia keluar rumah, terbang dalam keadaan perutnya tipis karena kelaparan. Wayaruhu bitana, sementara dia kembali dalam keadaan perutnya udah penuh dan di kedua tangannya, kedua kakinya udah ada makanan, bahkan di mingkarnya, di paruhnya sudah ada makanan juga untuk dia memberikan makanan kepada anak-anak burungnya. Masya Allah. Burung aja dikasih rezeki. Padahal kamu gak pernah kan ngelihat burung sujud? Burungnya lagi sujud nih, lagi terawih. Pernah? Hah, pernah. Kamu gak pernah kan ngelihat burung puasa? Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu puasa, kamu terawih, kamu sholat fardu, kamu gak tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pikir burung dikasih rezeki dan kamu enggak? Dikasih pasti. Tuh, Bu, cecek. Ibu-ibu saudaraku sekalian, enggak punya sayap, rezekinya semuanya yang bisa terbang. Itu kalau cecek bisa protes tuh, dia yang paling gede protesnya urusan rezeki. Ya Allah, rezeki saya semua bisa terbang, akan tetapi saya nggak dikasih sayap barang sedikit juga.
Gimana cara saya nangkep ya Allah rezeki saya? Kan dia bisa terbang, sementara sayanya nggak bisa terbang. Akan tetapi survei membuktikan cicak-cicak diam-diam datang seekor. Tuh. Itu lagu ngajarin buat tawakal. Makanya bagus diajarin sama anak kecil-kecil, tapi dikasih tahu maknanya. Nah, yang tenang. Ayo ma, bikinin nasi goreng, ayo ma. Tuh anak kecil tuh. Oh, nangis, tenang nak, tenang. Rezekinya datang. Kayak cicak. Ibu yang tenang sama urusan rezeki. Bu, gajah gak pernah sujud aja gendut-gendut. Betul? Yang tenang. Kecoa gak pernah facial aja glowing. Udah urusan rezeki itu Allah yang udah ngatur semuanya. Alhamdulillah. Jangan sampai kamu menikahkan anak hanya agar berkurang beban dalam kehidupanmu. Enggak gitu caranya. Niatmu salah. Niatmu salah. Makanya akhirnya ada banyak orang tua ngomong begini sama saya. Allah ustazah, anak saya udah saya kawinin masih nyusahin aja. Betul? Bahasamu bukan itu begitu? Jangan-jangan kamu salah di niat bu. Makanya dengerin saya, benerin niat. Adik-adik juga, kalau kamu nikah jangan hanya karena agar dinafkahi sama suamimu. Yang ngasih rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada keduanya. Allah aja udah satu yang ngasih rezeki. Tenang. Yang tenang. Jangan terus-terusan nuntut suami. Jangan terus-terusan bikin suami hatinya jadi nggak tenang. Karena nyari rezekinya dengan terus dibayang-bayangin sama istrinya. Sampai kalau pulang bawa duit sedikit gemeteran. Kesian. Ya Allah, ya Allah. Nggak gitu, nggak gitu. Yuk, hatinya yang tenang, hatinya yang tenang. Tapi ustazah saya tuh kepengen banget ustazah dikasih rezeki itu yang luas gitu ustazah, biar kayak orang-orang. Orang-orang tuh pada bisa jalan-jalan lebaran. Pada bisa tamasya, pada bisa seneng-seneng. Nah, ini borok-borok ustazah. Kalau saya beli baju lebaran buat anak, sayanya sendiri nggak pakai baju lebaran. Pengen dapat rezeki yang lapang gitu ustazah. Gimana caranya? Ikut apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Gimana tuh? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuk setiap permasalahannya dan bakal diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Yang takwa. Takwa tuh gimana? Yang takut buat bikin dosa. Itu takwa. Kerjain perintah Allah, takut sama dosa. Yang cinta sama Allah dan yang takut sama Allah untuk mengerjakan dosa. Itu takwa. Kalau kamu mau ngomongin orang takut. Kalau kamu mau marah-marah takut. Kalau kamu mau ninggal sholat takut. Kalau kamu auratnya kelihatan di hadapan laki-laki kamu takut. Kalau kamu mau ngambil haknya orang lain yang bukan hakmu kamu takut. Kalau kamu punya rasa takut semacam itu, ini ada duit nganggur nih, kayak gak ada yang lihat. Tapi kan Allah lihat, gak berani.
Kalau kamu semacam itu teman-teman saudariku sekalian, saat sendirimu, saat bersamamu, hati kamu selalu merasa dalam pandangan Allah. Allah janji, aku akan beri kamu rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Jadi buat ibu-ibu yang suka merasa rezeki saya kok seret banget bu, hal pertama yang saya minta kamu lakukan adalah ngomongnya yang bagus sama suami. Akhlakmu cobain, bagusin. Akhlakmu sama suami yang bagus. Kalau ngomong jangan kasar. Ngomongnya yang bagus, muji suami, akhlakmu yang baik. Liatin. Kalau kamu selama ini kepengen rezekimu itu luas, malah dengan marah-marahin suami, nuntut-nuntut suami. Coba, kamu udah pernah kan? Gimana hasilnya? Rezekimu jadi lapang atau tambah semakin seret? Tambah semakin seret. Karenanya, saya sampaikan padamu karena saya sayang sama kamu. Rezeki itu urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Allahnya udah janji, la in syakartum, kalau kamu syukuri aku tambahi. Jadi kalau ibu-ibu dapat rezeki berapapun, entah itu langsung, bukan lewat suami, ataupun langsung dari kamu kerja sendiri, atau kamu usaha sendiri, apapun aja. Kalau kamu syukuri, bakal Allah tambahi. Yang seneng dikasih rezeki sama Allah tuh berapapun yang seneng, bakalan ditambah-tambahin terus sama Allah. Insya Allah. Jelas ya? Bagusin niat. Yang bagus niatnya. Mau mondokin anak, niatnya yang bagus. Mau nyekolahin anak, niatnya yang bagus. Jangan sampai kamu punya niat begini. Anak saya nih saya sekolahin biar pinter, biar bisa kerja yang bagus. Nanti di masa tua dia ngurusin saya. Gak ada gitu bu. Kamu dari bayi udah diurusin. Bukan nama orang lain, tapi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kata Allah, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mohonlah petunjuk, mohonlah perlindungan hanya kepada Tuhannya manusia. Minta itu hanya kepada Tuhannya manusia. Dia yang nyiptain kamu. Qul a'udhu birabbin nas, aku berlindung. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung birabbin nas, dengan Rabbun nas. Apa Rabb? Yang memelihara manusia, yang ngurusin manusia. Kamu, saya, orang tua saya, keluarga saya, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, semuanya yang ngurus hanya satu, yang menamakan dirinya dengan Rabbun nas, Tuhannya manusia, yang memelihara manusia. Yang memelihara kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya segala-gala niatnya mesti yang bagus. Kita bahkan hidup bukan buat nyari dunia, dek. Kita hidup bukan buat nyari dunia, kak. Enggak. Kita hidup di dunia ini buat nyari surga. Kita hidup di dunia ini buat nyari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benerin niat hidupmu. Saya hidup ya Allah. Dari mulai sekarang sampai akhir kehidupan saya akan persembahkan untukmu. Saya akan hidup karenamu. Saya akan hidup untukmu dan karenamu. Insya Allah. Nanti tinggal diingetin terus. Makan karena Allah, pakai pakaian karena Allah, mandi karena Allah, pergi karena Allah, membuat keputusan karena Allah. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu, sudah banyak salahmu.
Dalam hidup ini kamu udah bikin salah banyak. Dan kesalahan itu disebabkan karena kamu memutuskan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Kalau kepengen salahmu sedikit, apalagi kalau kepengen kamu nggak lagi bikin banyak kesalahan, maka kerjakan segala sesuatu hanya karena Allah. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai alasanmu mengerjakan, akan tetapi jadikan ridho Allah sebagai alasanmu mengerjakan sesuatu, sehingga kamu menjadi orang yang benar ketika kamu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholat saya ini sekarang ya Allah, bahkan bukan hanya sholat yang sekarang, nusuki semua ibadah saya ya Allah. Bahkan bukan cuma ibadah aja ya Allah, mahyai hidup saya ya Allah. Bahkan bukan hanya hidup aja ya Allah, mamati sampai saya mati ya Allah, lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu dan karenamu ya Allah. La syarikalah, tidak untuk selainmu. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah seseorang yang senantiasa tunduk patuh hanya kepadamu ya Allah. Itu nasihat saya yang pertama. Benerin niat. Benerin niat. Yang kedua, ibu hiduplah dengan takwa. Dek, hiduplah dengan takwa. Kerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah. Apapun yang diperintahkan jangan punya pilihan. Ini adzan duhur misalnya. Enaknya sholat duhur apa enggak ya? Ya sholat. Bulan puasa. Enaknya saya puasa apa enggak nih hari ya? Ya puasa. Enaknya hari ini puasanya sampai maghrib apa mokel ya? Jangan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah tahu mokel, itu bahasanya orang Jawa Timur, dari dulu juga batalin puasa ya gitu bahasanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan punya pilihan. Misalnya nih, terhadap perintah Allah dan terhadap larangan Allah jangan punya pilihan. Ya, adik-adik nih, saya umur udah 25 tahun tapi kok belum nikah ya. Kalau gitu saya pacaran aja deh. Nah itu, kamu ngambil pilihan yang bukan takwa. Dek, saya tanya, pacaran hukumnya apa? Tapi saya pacarannya syar'i Ustazah. Mau ada pacaran syar'i. Dia bangunin saya buat sahur Ustazah. Ya Allah. Enggak gitu. Pacaran haram-haram. Sebab berhubungan bukan dengan yang halal bagimu. Halalnya kapan Ustazah? Kalau kita niat mau nikah? Enggak. Halalnya kalau kamu sudah ijab qabul. Halalnya ketika laki-laki tersebut sudah menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya. Itu baru kalau udah penghulunya bilang sah, tuh baru halal semuanya. Tapi selagi belum begitu, walaupun udah deket hari pernikahan sekalipun, masih belum halal. Pacaran itu halal kalau sudah dikerjakan sesudah akad nikah. Jangan pernah bikin pilihan. Udah gini aja deh Ustazah. Kalau saya sampai umur 27 tahun, belum nikah juga, baru udah saya pacaran. Jangan.
Tetaplah berniat istiqomah di jalan Allah sampai kapanpun. Insya kalau ada laki-laki yang mendekatimu, kasih nomor telepon bapakmu. Lamar saya. Kalau kamu memang niat untuk kita menikah, bismillah lamar saya. Gitu deh. Gak usah takut. Gak usah takut. Ya Ustazah, kalau gak nikah gimana cara saya kalau gak pacaran gimana cara saya mau menikah? Dek, kamu gak lihat apa orang-orang di sekelilingmu itu? Tanya sama bapaknya, tanya sama ibunya. Emang dulu pakai pacaran? Atau kalaupun mereka menikah pakai pacaran, emang mereka pacarannya baru pertama kali itu? Ada banyak orang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa, betul? Pacaran 5 tahun sama si A, kawin-kawinnya sama si Z. Pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa? Segitunya kamu mau disiksa 5 tahun jagain jodoh orang? Enggak banget. Ayo udah, tinggalin yang haram-haram. Allah akan berikan kepadamu yang halal. Yakinlah dengan hal tersebut. Jangan berani sama yang haram. Dengan sepenuh cinta saya sampaikan padamu. Jangan berani sama yang haram. Yang haram hanya akan membawamu kepada derita. Kalau kamu jadi pejabat, jangan berani sama harta haram. Kalau kamu jadi istri, jangan berani ngambil punyanya suami, kecuali jika dia sudah mengizinkannya untukmu. Siapapun kamu, jangan berani sama yang tidak halal bagimu. Kelihatannya kayak enak, kelihatannya kayak bagus, kelihatannya kayak menyenangkan. Sejatinya itu adalah derita demi derita. Sejatinya itu adalah api yang akan melahap kebahagiaanmu sebelum dia akan melahap keberkahan dalam kehidupanmu. Hidupmu nanti bakalan susah terus kalau kamu berani sama yang haram. Percayalah saya. Sebab saya menyampaikan sesuatu dari hati saya. Sebab saya menyampaikan sesuatu dari ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Lewat guru-guru saya. Orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang-orang soleh. Yang menyampaikan dengan sepenuh rahmat. Ajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh manusia pembawa rahmat. Yang Allah mengatakan tentangnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi Muhammad, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq, lam yubalillah bi ayyi babin min abwabi bi ayyi wadin min audiyati jahannam ahlaka. Siapa yang gak peduli rezeki masuk dari pintu yang mana, Allah juga gak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Dan itu bukan hanya di akhirat. Dimulai dari dunia juga. Allah gak akan peduli menyengsarakanmu dari pintu yang mana. Siapa yang berani sama yang haram, Allah pun juga berani untuk menyengsarakan hidupnya dari pintu yang manapun Allah inginkan. Jelas? Jelas, Bu? Jelas, Kak? Jelas, Dek? Hiduplah dengan takwa. Kerjain perintah Allah. Jangan berani sama apapun yang dilarang sama Allah. Itu nasihat saya yang ketiga. Adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek. Banyak juga nenek-nenek di sini kan? Nasihat saya yang ketiga. Hatimu jagain. Hatimu jagain. Jangan biarkan kebencian menggerogoti hatimu.
Jangan. Jangan. Saya kesian sama kamu. Kita ini kan hidup gak bisa loh bawa suami terus-terusan, bawa harta terus-terusan, bawa anak terus-terusan. Apalagi mati, semuanya ditinggalin. Tapi ada yang akan selalu bersamamu. Kapanpun dan dimanapun kamu berada, bahkan sampai kamu masuk dalam kubur. Apa itu? Hatimu, perasaanmu. Ini kamu bawa terus-terusan. Sekarang nih kamu duduk bawa hati. Belum tentu semua bawa HP. Belum tentu semua bawa duit. Betul? Akan tetapi yang pasti kamu semuanya bawa hati. Dan belum tentu hatinya lagi ada di sini. Ada yang lagi di pasar. Ada yang dari tadi mikirin abis ini mau pergi ke pasar nih, deket soalnya. Mau belanja ini, belanja itu. Masya Allah. Hati kita bawa kemana-mana. Karenanya saya sampaikan kepadamu, jangan biarkan hatimu terkotori dengan sampah yang paling berbahaya. Apa itu? Kebencian. Jangan. Kamu tahu orang paling tersiksa hidupnya di atas muka bumi adalah orang yang hatinya penuh dengan kebencian. Sama suami sendiri benci, sama anak sendiri benci, sama mantu sendiri benci, sama mertua sendiri benci, sama ipar sendiri benci. Jangan. Susah nanti hidupmu. Jangan, sengsara nanti hidupmu. Jangan benci sama siapapun. Sama tetangga yang sayang, sama temen yang sayang, sama anak apalagi yang sayang, sama saudara yang sayang. Kamu gak bisa milih saudara, kamu gak bisa milih saudara. Kalau kamu kehilangan saudaramu, kamu bisa nyari di mana? Gak ada gantinya. Kalau bukan kamu yang sayang sama adik-adik kamu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang sayang sama anak kamu, sama mantu kamu, siapa lagi? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hatimu jangan biarkan terkotori dengan sampah yang bernama kebencian. Saya sampaikan atas nama cinta. Saya sampaikan atas nama sayang saya sama kamu. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan kebencian. Inget-ingetin nasihat saya. Inget-ingetin ucapan saya. Terus kamu bawa. Kamu ketika benci enggak nyiksa siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Saya ulangi. Kamu ketika membenci, kamu tidak sedang menghilangkan kebahagiaan siapa-siapa sebelum kebahagiaan kamu sendiri. Jelas. Kamu pengen hidup kamu berkelimpahan kasih sayang, belajarlah buat menyayangi orang lain. Yang sayang. Sama anak-anakmu sendiri yang sayang. Sama menantumu yang sayang. Sama cucu-cucumu yang sayang. Bu, saya pernah ketemu seorang hubabah di sini di Indonesia. Mungkin seringnya dengar saya cerita tentang hubabah-hubabah di Kota Tarim, itu pasti lebih banyak. Tapi di Indonesia juga bukan berarti nggak ada. Saya pernah ketemu salah satu hubabah di sini di Pulau Kalimantan. Itu ibu-ibu saudara sekalian per sekian hari hatam Quran. 3 hari kalau nggak salah. Per 3 hari hatam Quran. Saya tanyain, namanya Hubabah Anissa Al-Haddad. Saya tanyain, Hubabah, baca Qurannya banyak banget. Itu beliau usianya tahun ini lebih dari 100. Usianya waktu saya ketemu itu hampir 100. Itu teman-teman sekalian masih baca Quran. Pakai kacamata, tapi maksudnya masih bisa baca Quran gitu. Dia baca Qurannya banyak. Saya bilang, Boba aku baca Qurannya banyak banget. Dia bilang, habisnya saya ustazah kalau malam itu suka nggak bisa tidur. Jadi daripada saya nggak bisa tidur, nggak jelas gitu, saya pakai aja baca Quran.
Ya Allah, nikmat bener hidup. Quran selalu menemaninya. Terus saya tanya, Baba amalannya apaan sih Baba? Baba nih kasih tahu saya gitu. Hidup sampai berkah kayak begitu, mata masih bisa dengar, nggak pikun, telinga masih bisa dengar. Saya berarti bicara udah lama nih ya. Udah mulai salah-salah begini nih. Ibu-ibu tuh kalau saya salah kayak seneng banget. Baiklah. Telinga masih bisa dengar, awas, matanya masih bisa lihat. Bahkan Quran yang nggak besar juga itu ya. Beliau gitu. Nggak pikun sama sekali. Waktu saya datang tuh beliau bilang, Ustazah nanti kalau pulang ke Jakarta kirim salam ya sama Fulanah binti Fulan, terus sebutin namanya. Saya bilang, emang masih keluarga Bapak? Enggak, dia pernah datang ke sini. Pernah sekali datang ke sini, masih bisa inget namanya Bu. Saya aja jangan suka ibu tanyain lah nama ibu-ibu nih sama saya. Ustazah masih ingat kan sama saya? Waduh, itu pertanyaan jebakan. Sehingga sekalian saya muliakan, bisa luar biasa gitu. Hidupnya sampai masih bisa ngasih nasihat sama orang di usia segitu lanjutnya, segitu tuanya. Saya tanyain sama Babah itu, Babah amalannya apa gitu? Ajarin saya. Beliau bilang, saya Ustazah Halimah sholat witir 11 rakaat tiap malam. Tiap malam. Jadi beliau karena gak bisa tidur, malamnya isinya Quran, sama kalau udah jelang-jelang 1 jam sebelum subuh beliau witir 11 rakaat. Per 2 rakaat, habis selesai 2 rakaat tuh, per 2 rakaat, anaknya kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu. Per selesai 2 rakaat, dia akan mendoakan semua anak, cucu, cicit, anaknya cicit, sama mantu-mantunya. Disebutin namanya semua. Sebutin namanya semua. Ya Allah ampunin dia, ya Allah sayangin ya Allah bimbing ya Allah, kayak gitu. Anak-anaknya dia sebutin namanya satu-satu, mantu-mantunya sebutin namanya satu-satu, cucu-cucunya, mantu cucunya, cicit-cicitnya, sebutin semuanya namanya satu-satu, didoain satu-satu. Orang hatinya penuh rahmat kayak begini, hidupnya berkah, hidupnya bahagia. Tapi kalau kamu merasa selalu terzolimi, selalu tersakiti, ya Allah lihatlah perlakuan saudaraku kepadaku ya Allah. Bukankah engkau tidak tidur ya Allah? Balaslah dia ya Allah. Bukankah karma itu nyata? Kata Allah, yang jahat kamu, kenapa kamu melibatkan saya dalam kejahatanmu? Allah itu Bu, Kak, Dek, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni yang dia kehendaki, Allah menyiksa yang dia kehendaki. Allah aja itu masih bisa mengampuni kesalahan hamba-hambanya. Kenapa kamu mesti mewajibkan Allah buat membalas dia? Bukankah Allah bisa saja mengampuni dia? Jangan pernah seperti itu kepada siapapun. Jika bahkan kamu dizolimi sama seseorang, siapapun orangnya, belajarlah untuk jangan menyisakan kebencian di dalam hatimu. Maafkanlah. Demi kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan kebencian. Setuju? Insya Allah. Sebelum saya akhiri dengan nasihat yang keempat, saya mau ulangi dulu. Ini kan saya guru nih kan. Saya mau memastikan semuanya mendengarkan ucapan saya dari awal. Nasihat saya 4. Yang pertama, niatnya diapain? Dibagusin, dibenerin. Niatnya
hanya untuk mencari ridhonya. Itu satu. Yang kedua, hiduplah dengan takwa. Apa itu takwa? Taat menjalankan perintah Allah, jangan berani-berani mengerjakan dosa. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, jaga hati, jangan biarkan kebencian mengotori hatimu itu. Dan nasihat saya yang keempat, cintai orang-orang soleh. Cintai orang-orang soleh. Ulama, orang ahli ibadah, yang cinta. Yang cinta. Kamu gak wajib mencintai semua orang. Kalau kamu gak bisa, sekurangnya cintai orang-orang soleh. Sebab mencintai mereka adalah persyaratan di akhirat nanti kamu dapat berjumpa, berkumpul dengan mereka. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, almar'u ma'aman hab. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat dengan yang dia cinta. Cintai para ulama, cintai guru-gurumu, cintai orang yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh, cintai para wali-walinya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang cinta sama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cintai orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Cintai orang-orang soleh, keluarga Nabi Muhammad. Cintai orang-orang soleh, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Cintai orang-orang soleh dari sejak Nabi Adam sampai zaman sekarang ini. Cintai manusia paling soleh bernama Sayyiduna Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Kamu pengen hidupmu bahagia, hidupmu benar, hidupmu berkah. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta. Ustazah, saya kok gak bisa cinta ya sama Nabi Muhammad. Gimana caranya? Deketin. Gimana caranya deketin? Kenali. Tak kenal, maka tak sayang. Ada tahapannya. Yang kenal dulu, baru habis kenal sayang, baru habis sayang cinta. Sama Nabi kayak gitu. Sama Nabi kayak gitu. Kenali, gimana caranya kenali? Dengerin lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Terutama dari orang-orang yang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab yang tahu tentang Nabi Muhammad banyak. Yang bisa menyampaikan sejarahnya Nabi Muhammad banyak. Tapi apakah dia bisa membuatmu menjadi dekat, apalagi cinta? Belum tentu. Sebab rasa hanya bisa dialirkan oleh yang punya rasa. Kalau orangnya punya rasa cinta kepada Nabi, yang dengerin juga bisa belajar mencintai Nabi. Yuk, lebih banyak dengerin. Alhamdulillah kita hidup di zaman tahun-tahun ini nih. Ngedengerin kajian semudah ini ya, semudah membalik telapak tangan. Tinggal scroll, buka YouTube, dengerin kajian, gampang banget Bu. Dulu orang mau menuntut ilmu, mau dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, mesti berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Sekarang semudah membalik telapak tangan. Bahkan banyak diantara ibu-ibu nih yang ketiduran masih lagi dengerin saya. Sampai banyak yang suka bilang, Ustazah, saya sering ngimpi Ustazah. Nah iya, saya jadi teman tidur kamu selama ini. Ada yang begitu? Boleh saya tahu acungkan tangannya? Oh, itu banyak banget. Insya Allah.
Kita belajar bareng-bareng buat punya rasa cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih menyayangimu daripada Nabi Muhammad. Percaya saya, nggak ada yang sayang sama kita lebih daripada Nabi Muhammad. Diajarin semuanya tentang cara hidup yang baik. Beliau mendoakan kita, terus menghaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan kita. Manusia yang hidupnya, kalau ditanya apa cita-citamu wahai Nabi Muhammad, cita-citanya adalah masuknya seluruh umatnya ke dalam surga. Orang yang punya cita-cita keselamatan kita. Gimana tuh? Gimana enggak yang paling sayang sama kita? Saudaraku sekalian saya muliakan, belajar terus buat punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Terus ditumbuhin. Kalau belum punya, cari benihnya. Benihnya ada pada para pecinta-pecinta. Dengerin, duduk bersama dengan mereka. Hadir di kajian para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Simak dengan baik. Kemudian ditanam benihnya. Sirami dengan solawat, sirami dengan baca maulid, sirami dengan kasih sayangmu, dengan kamu mengingat-ingat, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, nanti akan berbuah. Buahnya ini yang akan kamu petik dari di dunia sebelum kelak berbuah kebersamaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangkan kita. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, bisa kumpul, bisa ketemu sama sahabat-sahabat, sama tetangga-tetangga mungkin, ya. Atau sekurang ibu-ibu, teman-teman bisa silaturahmi dengan saya. Begitu kan ya? Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah izinkan kita untuk bersilaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita. Hari ini bisa kumpul, saya bisa ketemu denganmu di akhirat nanti. Semoga saya bisa Allah pertemukan dengan nabimu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk mengikuti jalannya orang-orang saleh, mencintai orang-orang saleh dan mencintai manusia paling saleh. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semudah mendengarkannya, mudahkan semuanya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Semudah kami mendengarnya, mudahkan kami untuk dapat mengamalkannya dalam hidup kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bagus niatnya. Amin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa taat padamu, menjalankan perintahmu, jauh dari larangan-laranganmu, ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa, ya Allah, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima baqi. Ya Allah, ampuni dosa kami di masa lalu dan jaga kami agar tidak lagi terjerumus kepada dosa di masa yang akan datang, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Jangan biarkan kebencian mengotori hati kami, ya Allah. Jangan biarkan hasut, iri, dengki mengotori hati kami, ya Allah. Jangan biarkan hati kami, ya Allah, menjadi tempat setan dan hawa nafsu menguasainya, ya Allah. Jadikan hati kami penuh kasih sayang. Jadikan hati kami penuh rasa syukur. Jadikan hati kami penuh dengan kesabaran. Jadikan hati kami penuh dengan tawakal. Jadikan hati kami penuh dengan iman, dengan keyakinan kepadamu. Penuhkan hati kami dengan cinta. Cinta kepadamu. Cinta kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Cinta kepada orang-orang soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.